Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najwa Lutfianisa dengan NPM 223510903. Di sini saya akan mempresentasikan itu tentang Introduction to React.js. Yang pertama ada React. Apa itu React? React adalah sebuah pustaka JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna atau komponen antarmuka pengguna. React memungkinkan pengembang membuat antarmuka web dan natif. React sering disebut deklaratif dan unopinionated atau tidak beropini, memberikan fleksibilitas kepada pengembang dalam menggunakannya untuk membangun antarmuka. Konsep intinya yang pertama komponen. Aplikasi React dibangun menggunakan komponen yang merupakan bagian-bagian UI yang mandiri dan dapat digunakan kembali. Komponen dapat sesederhana heading atau serumit tata letak halaman penuh. Kemudian komponen ditulis sebagai fungsi JavaScript yang mengembalikan JSX atau sintak yang mirip dengan HTML tetapi digunakan di dalam JavaScript. Yang kedua itu props atau property. Props memungkinkan pengiriman nilai-nilai dinamis ke komponen, memungkinkan penggunaan ulang dengan data yang berbeda. Misalnya, komponen header dapat menampilkan teks yang berbeda berdasarkan props yang diterimanya. Yang ketiga ada state atau keadaan. State mewakili data yang bisa berubah seiring waktu, seringkali sebagai respon terhadap interaksi pengguna. Komponen React dapat mengelola state mereka sendiri dan React akan merender ulang komponen saat state diperbarui. Masuk ke menyiapkan React, yang pertama itu ada menggunakan React dari CDN. Untuk pengaturan cepat, React dapat dimasukkan langsung melalui text script dari CDN. Pengaturan ini ideal untuk pembelajaran tetapi tidak untuk produksi. Yang kedua, struktur komponen React. Yang pertama, komponen bisa bersarang satu sama lain, misalnya komponen homepage dapat mencakup komponen header. Yang kedua, komponen dapat digunakan kembali dengan data yang berbeda menggunakan props. Masuk ke JSX, itu eksistensi sintak JavaScript. Yang pertama, gambaran umumnya. JSX adalah eksistensi sintak yang memungkinkan Anda menulis struktur seperti HTML di dalam JavaScript. JSX harus dikompilasi atau menggunakan alat seperti Babel karena browser tidak memahami JSX secara langsung. Aturannya, semua tag harus ditutup, bahkan tag yang tidak memerlukan tag penutup di HTML seperti img. Kemudian, ekspresi JSX harus dibungkus dalam satu elemen atau gunakan div atau React fragment jika diperlukan. Untuk menangani daftar dan case di JSX, yang pertama itu merender daftar. Untuk merender beberapa elemen atau seperti daftar nama, React memungkinkan pengulangan melalui array dan mengembalikan elemen JSX. Setiap item dalam daftar membutuhkan property key yang unik untuk membantu React mengelola dan memperbarui daftar dengan efisien. Yang kedua itu atribut key. Saat merender elemen-elemen dalam sebuah loop, property key diperlukan untuk membantu React melacak item mana yang telah berubah, ditambahkan, atau dihapus. Untuk menambahkan interaktivitas dengan state dan event, itu yang pertama state dan hook React, seperti useState, memungkinkan Anda menambahkan state ke komponen fungsional. Hook useState mengembalikan dua nilai, state saat ini dan fungsi untuk memperbarui state tersebut. Yang kedua, menangani event. Anda bisa menambahkan penanganan event, misalnya onClick, onChange, ke elemen JSX. Ketika event terjadi, Anda dapat memperbarui state komponen yang akan memicu perenderan ulang. Untuk menyiapkan lingkungan lokal, itu pertama ada editor dan alat. Gunakan Visual Studio Code untuk menulis kode React bersama dengan ekstensi seperti ESLint, Prettier, atau format kode, dan React Developer Tools. Yang kedua, konsep-konsep penting yang harus dikuasai sebelum React. Itu ada dasar-dasar HTML atau CSS, kemudian fundamental JavaScript, manipulasi DOM, JavaScript modern, penggunaan command line interface, dan dasar-dasar pengendalian versi menggunakan Git. Masuk ke komponen React. Apa itu komponen? Aplikasi React dibangun dari berbagai komponen. Komponen adalah fungsi JavaScript atau JSX yang mempresentasikan elemen UI. Komponen dapat sangat kecil, misalnya tombol, atau besar, misalnya seluruh halaman. Karakteristik komponen yaitu komponen berisi logika dan tampilan. Komponen dapat dibuat reusable untuk meningkatkan struktur aplikasi. Kemudian komponen dapat memiliki state atau untuk perilaku dinamis dan props untuk mengirim data. Cara memecah komponen itu ada tiga. Pertama, pisahkan logika dan tampilan dalam komponen. Yang kedua, gunakan props untuk memisahkan konten dan layout. Yang ketiga itu buat komponen yang kecil namun masih mencakup logika yang relevan. Praktik terbaik dalam komposisi komponen itu ada 4. Yang pertama, modularitas, itu pecah komponen jadi unit-unit modular. Reusabilitas, itu buat komponen yang bisa digunakan di banyak tempat. Yang ketiga, kompleksitas, hindari kode yang terlalu kompleks meskipun komponen reusable. Kemudian panduan tim, patuhi gaya kode yang disepakati tim.
Jenis-jenis komponen dalam React itu adalah stateless komponen, itu tidak memiliki state internal, digunakan hanya untuk menampilkan data, contohnya komponen header atau tombol. Kemudian yang kedua, stateful komponen, itu mengelola state internal, menangani interaksi pengguna yang lebih kompleks, contohnya form atau input dinamis. Yang ketiga itu adalah structural components, berfungsi untuk menyusun layout aplikasi, menggabungkan beberapa komponen untuk membentuk UI yang lengkap. Masuk ke prop drilling, props harus dilewatkan melalui banyak komponen yang tidak relevan. Kode menjadi berantakan dan sulit dipahami. Contohnya, data harus dikirim dari komponen induk ke cucu dengan melewati komponen yang tidak membutuhkan data tersebut. Kemudian masuk ke lifting state up. Definisinya itu adalah teknik yang dimana state dipindahkan ke komponen induk agar dapat diakses oleh beberapa komponen anak. Keuntungannya menghindari prop drilling dan mengurangi kompleksitas passing data di banyak level komponen. Contohnya sebagai berikut. Masuk ke reusabilitas dengan prop children. Prop children memungkinkan komponen untuk menerima elemen dinamis di dalamnya, berguna untuk membuat komponen yang fleksibel seperti model atau kartu UI. Contohnya komponen model yang menerima konten berbeda melalui children. Kemudian masuk ke komponen container. Komponen yang dirancang untuk menampung komponen lain dan mengelola logika yang dibutuhkan. Keuntungannya membuat layout lebih fleksibel dan mudah digunakan ulang. Contohnya kontainer untuk formulir atau sidebar yang menampung banyak elemen UI. Instalasi dan penggunaan React. Yang pertama itu ada metode menggunakan CDN. React dapat dijalankan dengan cepat hanya dengan memasukkan script CDN dalam file HTML. Contohnya sebagai berikut. Kekurangan metodenya itu yang pertama kurang cocok untuk produksi, tidak optimal untuk aplikasi. Yang kedua, pengelolaan kode yang sulit. Semua kode ditulis dalam satu file HTML tanpa modularisasi. Yang ketiga, itu tidak ada fitur build. React menyarankan untuk tidak menggunakan metode ini jika aplikasi digunakan secara serius. Masuk ke build tools. Apa itu? Build tools digunakan untuk membantu developer mengelola dan mengoptimalkan aplikasi web. Mereka menyediakan cara untuk membagi kode JavaScript menjadi modul yang kemudian dapat dibundle bersama untuk produksi. Alasan menggunakan Bootstrap itu adalah modularisasi kode untuk meningkatkan pemeliharaan dan fitur seperti hot module replacement untuk pembaruan otomatis kode tanpa perlu refresh. Kemudian proses optimasinya dan minifikasi kode untuk kecepatan dan kinerja aplikasi. Pengenalan Vite. Definisinya adalah Vite adalah alat build generasi baru untuk pengembangan front-end yang dibuat oleh Evan You, pencipta Vue.js. Keunggulan Vite itu adalah sangat cepat dalam memulai dan membangun proyek karena penggunaan Ice Modules. Yang kedua itu fitur Hot Modules Replacement itu bawaan memungkinkan pengembangan yang lebih responsif. Kapan menggunakan Vite? Itu cocok untuk proyek front-end modern seperti aplikasi React dan Vue. Alternatif yang lebih ringan dan cepat dibandingkan Webpack atau Create React App. Fitur utama Vite itu yang pertama ada Ice Modules, itu mendukung native. Ice Modules membuat aplikasi bisa dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, Hot Modules Replacement menyediakan pembaruan instan pada halaman saat kode diubah tanpa perlu refresh browser. Yang ketiga itu bundling dengan rollup. Menggunakan rollup di tahap build untuk mengoptimalkan kode produksi, termasuk minifikasi dan tree stacking. Kemudian untuk instalasi Vite itu persyaratan instalasinya pastikan Node.js telah terinstall di komputer dan verifikasi dengan perintah node strip v untuk mengecek versi Node.js. Langkah-langkah instalasinya itu jalankan perintah berikut untuk memulai proyek dengan Vite. npm create Vite latest. Ikuti petunjuk untuk memilih framework atau React, Vue, dan lain-lain, dan bahasa JavaScript atau TypeScript. Pilih opsi yang sesuai dengan kebutuhan proyek Anda. Untuk konfigurasi project Vite itu yang pertama membuat proyeknya. Pilih framework, misalnya React, dengan mengetikkan pilihan saat proses instalasi. Pilih penggunaan JavaScript jika Anda ingin menggunakan Plain.js atau TypeScript jika ingin dukungan tipe statis. Memulai proyek. Yang pertama itu setelah proyek dibuat, pindah ke folder proyek atau install dependensi. cd nama proyek, npm install, dan jalankan server pengembangan dengan npm rundev. Struktur folder project Vite itu yang pertama ada index.html, itu entry point utama aplikasi React Anda. Kemudian ada search folder, itu untuk menyimpan
komponen utama React. Di dalamnya terdapat file main.jsx yang menjadi starting point aplikasi. Kemudian yang ketiga adalah fitconfig.js, file konfigurasi untuk menyesuaikan pengaturan build. Untuk menjalankan aplikasi React itu yang pertama, server pengembangan Fit akan menjalankan server lokal pada localhost 5173. Aplikasi siap dilihat di browser, perubahan pada kode langsung direfleksikan tanpa perlu reload. Yang kedua itu ada fitur live reload. Itu ketika kode diubah dan disimpan, perubahan langsung terlihat tanpa perlu merefresh browser. Kemudian implementasi hot module replacement itu mempercepat siklus pengembangannya. Build untuk produksi, yang pertama itu proses build. Setelah pengembangan selesai, jalankan perintah berikut untuk membangunkan aplikasi untuk produksi npm run build. Ini akan menghasilkan folder disk yang berisi file hasil bundling. Kemudian yang kedua, isi folder disk, file index HTML sebagai entry point, file JavaScript dan CSS telah di-minify atau dioptimalkan. Menerapkan komponen di React. Yang pertama itu membuat komponen, pisahkan elemen seperti header menjadi komponen tersendiri. Contoh kodenya terdapat di bawah ini. Kemudian yang kedua, penggunaan komponen. Import komponen ke file utama dan gunakan yang codingan di bawah ini. Membuat aplikasi tic-tac-toe menggunakan React. Persiapan lingkungan pengembangannya langkah-langkah itu instalasi React menggunakan PNPM, mengatur development environment dan project folder, dan menggunakan Vite sebagai builder untuk project React. Kemudian komponen utama aplikasinya app.js dan main.js. Membuat papan permainannya, yang pertama itu pembuatan komponen board dan square. Setiap kotak tic-tac-toe diwakili oleh komponen square, menggunakan state management untuk mengontrol isi dari setiap kotak X atau O. Logika papannya bisa menampilkan 9 kotak yang diklik, kemudian bergantian giliran pemain antara X dan O. Menambahkan logika pemain. Giliran pemain itu ada dua implementasinya, fitur penggantian giliran secara dinamis, dan pengelolaan state untuk mendeteksi giliran berikutnya. Kemudian pengaturan if-else dan ternary operator untuk mengganti simbol pemain X dan O. Untuk menentukan pemenangnya, logika pemenang itu pengecekan horizontal, vertikal, dan diagonal untuk menentukan pemenang. Menambahkan fungsi calculate winner yang memverifikasi urutan X atau O jika pemenang terdeteksi, permainan dihentikan. Menerapkan fitur time travel. Konsep time travel itu menyimpan state setiap langkah dalam array history, membuat tombol undo untuk kembali ke langkah sebelumnya, mengimplementasikan itu time travel, pengelolaan array history, dan memungkinkan pemain mundur ke langkah sebelumnya, dan memodifikasi urutan game jika pemain mundur dan membuat langkah baru. Masuk ke refaktor dan penyempurnaan kode. Memperbaiki logika giliran menggunakan modulus untuk menentukan apakah giliran X atau O. Memastikan game tetap berjalan dengan optimal meski mundur ke langkah sebelumnya. Optimalisasi kinerja aplikasi dengan cara menghindari mutasi data secara langsung. Kemudian masuk ke membangun aplikasi catatan belanja sederhana menggunakan React. Aplikasi catatan belanja ini dibuat menggunakan React, library JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna. Fitur utama yang akan dibuat itu yang pertama menambahkan barang dan jumlah barang ke daftar belanja, menandai barang yang sudah dibeli, menghapus barang dari daftar, dan mengurutkan barang berdasarkan berbagai kriteria. Tujuannya membantu aktivitas sehari-hari pengguna dalam mencatat belanjaan. Fitur aplikasi yang dibuat. Yang pertama, menambahkan barang. Pengguna bisa menambahkan barang dan jumlahnya. Daftar barang akan otomatis tampil pada aplikasi. Yang kedua, checklist barang. Barang yang sudah dibeli bisa dicentang, dan barang yang sudah dicentang akan tercoret. Yang ketiga, menghapus barang. Tombol hapus untuk menghilangkan barang yang dari daftar belanja. Pengurutan barang itu bisa mengurutkan berdasarkan urutan input, alfabet, dan status checklist. Masuk ke struktur file dan foldernya. File pertama itu ada index HTML, template HTML dasar, dan index CSS itu gaya visual aplikasi. Kemudian ada folder src itu yang pertama ada app.jsx itu komponen utama aplikasi yang menangani logika dan pengaturan state. Komponen berisi komponen seperti form, browser release, header, dan footer. Proses instalasinya itu langkah-langkahnya. Yang pertama itu buka terminal dan arahkan ke folder proyek. Yang kedua, install React menggunakan Vite, pnpm read Vite, pilih template React dengan JavaScript, jalankan proyek dengan pnpm install dan pnpm run dev.
Yang kelima itu struktur file sudah otomatis dibuat oleh Fit. Membuat form input barang. Itu yang pertama ada form input berisi field untuk memasukkan nama barang dan jumlah barang. Event handling itu when submit, ketika pengguna mengisi dan menekan tombol tambah, barang akan ditambahkan ke daftar. Dan menggunakan useState untuk menyimpan input barang. Contohnya sebagai berikut. Dan masuk lagi untuk menampilkan daftar barang. Daftar barang dihasilkan dari state yang berisi array barang menggunakan map untuk menampilkan setiap item pada daftar. Barang yang sudah dibeli akan diberi style strict throw. Contoh kodenya sebagai berikut. Fitur penghapusan dan checklist. Yang pertama itu fitur menghapus barang. Setiap barang memiliki tombol hapus. Ketika tombol diklik, barang akan dihapus dari daftar. Yang kedua, checklist barang. Ketika barang dibeli, pengguna dapat mencentang checkbox untuk menandai barang tersebut. Dan barang yang dicentang akan memiliki gaya strict stroke. Contoh kode menghapuskannya sebagai berikut. Lanjut ke pengurutan barang. Pengguna dapat memilih untuk mengurutkan barang berdasarkan yang pertama urutan input, barang terakhir yang ditambahkan akan berada di bawah, alfabet mengurutkan barang dari A ke Z, checklist itu barang yang belum dibeli akan muncul di atas. Contoh pengurutannya sebagai berikut. Masuk ke menampilkan statistik belanja. Fitur statistik itu menampilkan total jumlah barang, menampilkan berapa barang yang sudah dibeli, dan presentase barang yang telah dibeli. Contoh kodenya sebagai berikut. Masuk ke struktur komponen React. Yang pertama adalah app komponen utama yang mengelola state. Yang kedua itu form komponen itu untuk mengambil input dari pengguna. Yang ketiga grocery list komponen itu menampilkan daftar barang dan menangani pengurutan serta checklist. Yang keempat itu footer komponen untuk menampilkan statistik barang yang dibeli. Kesimpulannya, aplikasi catatan belanja sederhana dari React menyediakan fitur tambah hapus checklist dan urutan barang. Dan pengguna React untuk membangun aplikasi modular dan mengelola state dengan hook useState dan lifting state up. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.